Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Komang Widiartini, NIM 251071662, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Hari ini akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 3 Pacung, kelas 5, mata pelajaran IPAS, bab 2, harmoni dan ekosistem, topik A, makan dan dimakan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Semangat hebat. Berdiri, aturan menjadi umat. Om Swastiastu. Om Hari Genam Astu Namaste. Sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo berdoa, Ibu pimpin ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya? Baik ya. Oke, semoga kalian selalu keadaan sehat ya, biar bisa mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita juga harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, lagu apa? 17 Agustus. Oke, 17 Agustus Ibu pimpin langsung ya. Mulai ya, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Oke, silakan duduk, udah selesai. Ya, ada yang tidak sekolah? Ibu cek. Oke, masing-masing kelompok semuanya pas, tidak ada yang kurang. Tapi Ibu lihat ada yang menggunakan seragam yang berbeda. Ibu tanya kenapa seragamnya berbeda? Tisa mau lomba, lomba apa Tisa? Jahitan. Kalau Dewde? Oh, lomba melukis. Oke, hebat sekali ya teman kita ini berdua. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga. Pak, dari sana boleh nggak Bapak? Bangun pagi, beribadah, olahraga. Badan akan sehat. Oke, yang tahu boleh ikut. Ayo bermasyarakat, aku mau istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke. Oh ya, udah sarapan semua? Sarapan apa kalian? Saya roti sama kentang. Roti sama kentang, oke. Nasi goreng, donat. Dan berangkat sekolah atau melakukan aktivitas di luar rumah, ya. Pagi-pagi itu harus kalian isi dulu perutnya, alias sarapan, ya. Tadi Ibu dengar ada yang sarapan nasi kuning, nasi goreng. Kemudian ayam goreng. Ya, ada kentang, ada donat. Nah, Ibu mau tanya. Kalian makan nasi, makan ayam goreng. Kalian tahu enggak asal muasal apa yang kalian makan itu dari mana? Dari mana asal muasalnya? Misalkan, ya, nasi itu berasal dari padi itu tempatnya di mana? Di sawah. Terus kentang. Kemudian ayam goreng tadi di mana? Dari ayam yang diolah, kemudian digoreng, kemudian barulah ada di piring kalian. Ibu dengar susu ya? Susu dari mana? Dari sapi. Sapi makan apa? Rumput. Nah, ayam makan apa? Ibu lupa nanya. Ayam makan jagung, makan apa lagi? Padi,
Ya, ayam itu makan biji-bijian, sapi makan rumput. Kalau padi makan apa? Oke, padi itu makan nutrisi ya yang ada di dalam tanah, menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah. Itu makanan padi, makanan tumbuhan ya. Ibu sudah bilang hari ini kita akan belajar apa? IPAS, materinya tentang rantai makanan. Nah, ada keterkaitan ya antara materi hari ini dengan apa yang kalian makan. Tadi ada yang bilang makan nasi. Nasi itu berasal dari beras. Ya, beras itu makan nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, terus ada yang minum susu. Susu itu berasal dari sapi. Sapi itu makan rumput biar sapi itu ada nutrisi dan menghasilkan susu. Nah, itu adalah sebuah kegiatan saling makan dan dimakan. Ya, kayak tadi ayam goreng, kalian yang makan. Ya, tapi ayamnya makan beras. Nah, beras atau padi itu makan nutrisi dari tanah. Nah, itu saling berkaitan ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama kalian akan belajar tentang apa sih itu rantai makanan. Kemudian yang kedua, melalui menyimak video ya, kalian akan mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan. Ya, nanti disimak baik-baik videonya. Ya, apa aja itu komponen-komponen yang ada di rantai makanan. Yang ketiga, ya, nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Ya, berdiskusi kelompok. Lalu kalian akan bisa menyebutkan contoh makhluk hidup yang termasuk komponen-komponen rantai makanan. Misalkan produsen, apa contohnya? Ya, itu melalui diskusi kelompok. Ya, kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok juga kalian akan membuat salah satu media, ya, media pembelajaran yang menarik. Ya, nanti Ibu akan fasilitasi dengan Chromebook. Silakan anak-anak mencari referensi di sana. Ya. Lalu tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu kalian selesai membuat media, kalian bisa menyampaikan informasi yang kalian dapat. Ya, atau kita sebut presentasi di depan kelas. Ya, menyampaikan informasi yang sudah kalian dapatkan. Paham ya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, biar lebih semangat. Sebelumnya Ibu akan melakukan ice breaking dulu. Peregangan dulu, ayo tangannya direntangkan. Bawa ke atas, bawa ke bawah, ke samping, ke atas, ke bawah. Nah, sekarang ya, dengarkan Ibu baik-baik. Kalau Ibu mengucapkan besar, tangan kalian besar. Ikutin gerakannya ya. Kalau Ibu mengucapkan kecil, kalian buat lingkaran kecil. Jangan nanti kebalik ya. Ingat apa yang Ibu ucapkan. Jangan kalian lihat gerakan Ibu. Nanti Ibu akan bergerak. Oke, kita mulai ya. Besar. Besar. Kecil. Besar. Besar. Kecil. Oke. Kecil. Sebelum Ibu bagikan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ya, sebelum itu Ibu akan ya sebuah video, lalu kalian simak betul-betul karena ini akan berkaitan dengan apa yang nantinya kalian kerjakan di kelompoknya. Ya. Oke, dengarkan baik-baik. Bila perlu dicatat poin-poin yang penting. Ya, oke. Nah, ayo ikuti perjalanan seru si makanan, memahami rantai makanan. Coba dibayangin, kamu lagi bikin di taman. Ada rumput, belalang, katak, tikus, ular,
sampai elang. Nah, mereka semua itu sebenarnya saling terhubung lewat makanan. Hubungan makanan-makanan itulah yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, rantai makanan. Oke. Ada pertanyaan enggak terkait apa yang ada di video? Oke, kalau enggak ada, oke. Oh, ada yang bertanya ya. Anugrah, ya boleh pertanyaannya gimana? Sayuran kan ada ulat. Misalnya ulat itu diambil, terus dibuang, apakah merusak rantai makanan? Oke, pertanyaannya bagus ya. Ibu ulangi lagi pertanyaannya Anugrah. Ya, siapa tahu kalian bisa jawab. Nah, apabila di suatu tumbuhan, terutama sayuran ya yang dibilang Anugrah, apabila ada sayuran atau tumbuhan, di dalamnya terdapat ulat, pernah nggak kalian lihat sayuran ada ulatnya? Pernah. Nah, biasanya ulatnya itu akan dibasmi, diambil, dibunuh, dibuang, ya, agar tidak merusak tanaman atau sayuran. Nah, kalau misalkan ulat itu dibasmi, apakah bisa merusak rantai makanan? Ada yang bisa jawab? Bisa. Oke, Ibu akan mengajak kalian berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam sini akan ada kegiatan ya yang mengarahkan kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Silahkan diisi ya. Nah, ya, dan juga di dalamnya akan ada materi-materi yang lebih luas lagi. Silahkan kalian dibaca di masing-masing kelompok. Ya. Oke. Nah, silahkan dibuka-buka. Ya, dibuka-buka. Masing-masing kelompok sudah Ibu sertakan kerumbuk. Ya, sertakan kerumbuk. Silahkan kalian mencari referensi tambahan. Apa sih itu rantai makanan? Apa sih itu produsen? Silahkan cari referensi di internet. Ya, untuk melengkapi jawaban yang ada soal di LKPD. Ya, paham? Lanjut. Selanjutnya kalian akan Ibu bagikan, ya, bagikan sebuah alat dan bahan untuk kalian mengerjakan satu media. Ya, Ibu akan acak ini, ya. Ini akan Ibu bagikan di kelompok. Ini adalah media, ya, media berupa gambar dan informasi penting terkait rantai makanan yang ada di beberapa ekosistem. Ya, berhubung di sini di kelas 5 ada 4 kelompok, jadi Ibu akan membagi ke 4 ekosistem. Ya, yang pertama ada ekosistem sawah, kemudian ada ekosistem sungai, yang ketiga ada ekosistem laut, dan yang keempat ada ekosistem hutan. Nah, Ibu akan acak ya siapa nanti yang dapat. Oke, hutan kelompok 4. Kemudian sungai kelompok 3. Sawah mana ya? Oke, kelompok 1 aja, sawah ya. Lalu ekosistem laut. Oke, kelompok 2. Ya, udah. Nah, dilihat-lihat dulu apa saja sih yang Ibu beri. Ya, mungkin kalian masih bingung. Oke? Sudah dilihat? Sudah. Nah, sekarang dengarkan arahan Ibu. Ya, dengarkan arahan Ibu. Yang pertama kalian lakukan adalah melengkapi LKPD. Ya, yang pertama Ibu bagikan itu, dilengkapi itu, identitasnya diisi, kemudian ada petunjuk-petunjuk atau arahan tentang pembuatan media. Ya, silahkan nanti di sana ada petunjuk, silahkan mencari referensi. Nah, ya, ketik itu nanti di kerumbuknya, lalu pilih
Ya, diskusikan dengan kelompoknya mau pakai media yang bagaimana. Aturan dalam pembuatan media atau diskusi kelompok. Yang pertama, dengerin dulu ya. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok harus semuanya bekerja. Tidak ada yang diam, tidak ada yang duduk santai. Ya, semua harus bekerja. Kemudian yang kedua, lihat, ada senjata tajam, ada gunting, ada pisau, ada tusuk sate. Ya, ini adalah barang yang berbahaya kalau kalian gunakan dengan sembarangan. Jadi, tolong dijaga ya. Pakai barangnya dengan hati-hati. Oke, lalu yang ketiga, Ibu akan memberikan batas waktu dalam pembuatan media. Batas waktunya yaitu 30 menit. Itu udah lumayan lama. Ya, sekaligus mencari referensi, mengerjakan LKPD, dan membuat media. Ada pertanyaan? Udah paham semua? Udah jelas ya? Berarti Ibu akan hitung waktu mulai dari sekarang. Yuk. Ayo. Ya. Silakan cari dulu referensinya. Ya, baru nanti. Sambil kalian mengerjakan, Ibu akan melaksanakan asesmen, penilaian proses ya. Jadi nanti akan kelihatan di sini siapa yang bekerja, siapa yang hanya menonton. Kelompok 2 ya, kelompok 2 siapa saja? Diandra. Sistem sungai. Ekosistem sungai ada Gawinda, ada Dio, ada Agus, Tisa. On the way selesai, tapi masih ada beberapa. Kelompok 4 gimana? Udah, oke. Kelompok 4 karena bermain peran ya. Silakan sambil menunggu temennya selesai, kalian hafalin ya. Ingat-ingat nanti teksnya kayak gimana ya. Ngomong di depannya yang mau jadi harimau nanti ngomong apa aja. Iya, boleh. Ya, ayo boleh. Latihan dulu. Perwakilan kelompok satu-satu silakan. Sambil tutup mata. Sambil tutup mata, yuk diambil. Ayo, belum, jangan dulu dibuka. Kalau sudah di kelompok, lihat sama-sama ya. Oke, 1, 2, buka. Nomor berapa? Nomor 1, nomor 3, nomor 2, nomor 4. Contoh seperti gangga, rumput, dan tanaman. Selanjutnya ada nomor 1, jelaskan ke saya. Oke. Konsumen tingkat 1 adalah konsumen pemakan tumbuhan dan juga bisa disebut konsumen herbivora. Om, Santi, Om. Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, itu buat map apa? Puzzle ya? Oke, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Selamat pagi Bu Guru dan Selamat teman-teman. pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu pasal materi IPA tentang rantai makanan, ekosistem sawah. Oke. Contoh produsen. Pada pasal yang akan kami buat yaitu adalah tanaman padi. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Contohnya seperti tanaman padi. Tanaman padi sering dimakan oleh konsumen 1 yaitu tikus. Oke, bagus. Nah, Konsumen primer adalah konsumen pertama yang memakan padi. Konsumen 1 yaitu tikus. Tikus sering dimakan oleh konsumen 2 yaitu ikan. oke. Singkat ya. Om Swastiastu. Saya akan menjelaskan tentang konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Oke. Konsumen tingkat 2 ini akan memakan konsumen tingkat 1 yaitu tikus.
Terus Mm-mm. sudah dijelaskan oleh teman saya. Iya. Konsumen kedua akan memakan konsumen tingkat 1 dan pasti akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Segera akan Iya. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 1 luar biasa. Ya, selanjutnya dapat nanti 3. Oke. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4 ini bermain peran. Ya, jadi medianya ya seadanya. Tapi nanti yang kita lihat adalah aksinya ya. Oke, silakan kelompok 4. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang rantai makanan di ekosistem hutan. Ya. Kita bermain peran. Bermain Kita peran. akan perkenalkan diri. Dan di samping saya adalah konsumen 1. Pohon ini mau hutan yang hijau, ada pohon yang hidup subur. Pohon memberi kehidupan bagi semua hewan di sekitarnya. Pohon melambaikan tangan seolah daunnya bergoyang. Aku adalah pohon. Aku membuat makananku sendiri dengan bantuan cahaya matahari disebut produsen. Oke, bagus. Aku dengan ekspresi lapar. Wah. Aduh, lapar sekali. Aku akan mencari makanan di hutan. Wah, daunnya sekali. Aku sekali memakan daun ini. Terima kasih, pohon. Silakan beli daunku untuk dimakan hewan seperti kamu. Oke, ceritanya makan. Aku juga lapar. Sepertinya kamu enak udah makan. Waduh, tolong aku dikejar serigala. Oke. Oke. Harimau masuk dengan refleksi. Harimau masuk dengan gaya yang salah. Aku lihat serigala di bawah sana. Menikah makananku. Harimau pura-pura berlari lalu memakan serigala. Oke. Harimau pura-pura mati menahan lalu jamur masuk. Oke. Hai, aku jamur. Lewat mata aku yang bekerja. Hai, aku jamur si pengurai. Ibu yang mati kurangkai menjadi jangan kembali ke tanah untuk bukan pohon. Oke. Terima kasih pohon akan santai. Om santi Om. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus ya. Oke, bermain peran ya. Oke. Wah, silakan kelompok 2. Ya, pegang medianya ya. Om Swastiastu. Yang begini teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin membuat diorama kita ekosistem laut. Diorama. Nama saya Nusra. Sebagai moderator, saya akan menjelaskan tentang diorama tentang ekosistem laut. Yang pertama, produsen. Produsen adalah tumbuhan yang ada di laut, seperti rumput laut dan alga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Saya akan menjelaskan adalah hewan yang memakan produsen. Contoh hewan produsen satu yang ada di laut adalah ikan kecil, plankton, ikan kecil dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Saya akan menjelaskan konsumen 2. Konsumen 2 adalah ekosistem laut. Om Santi Om. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 2. Ya. Karena semua kelompok sudah presentasi ke depan semuanya. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan dan memberikan penilaian, ya, berikan penilaian terhadap kelompok yang sudah presentasi. Yang pertama kelompok 3 ya yang tampil. Kelompok 3 ini membuat map mapping tentang rantai makanan yang ada di ekosistem sungai. Ya, jadi Ibu akan mengkonfirmasi apakah sudah benar ya. Yang termasuk produsen di kelompok di ekosistem sungai, produsen ada gagang benar, ada rumput, ada pohon. Ya, di sungai ada ya. Kemudian yang termasuk konsumen 1 ada ikan, ya betul, ada kupu-kupu, ada tikus, ya. Kelompok 3 sudah. Kemudian kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini membuat puzzle, ya, puzzle tentang rantai makanan di ekosistem sawah.
Ya, kita cek dulu yang pertama produsennya adalah padi, betul. Konsumen 1 itu tikus. Kemudian konsumen 2 itu apa? Ular. Ya, ada ular konsumen 2-nya. Kemudian konsumen 3-nya atau puncaknya itu ada burung elang, betul. 3 ya, kelompok 3, kelompok 4. Iya, kelompok 4 ini membuat apa ini namanya? Wayang ya? Ya, terlihat kayak wayang. Oke, kelompok 4 tadi itu bermain peran. Ya, bermain peran. Lalu medianya adalah wayang, ya, wayang dari tokoh atau komponen yang ada di rantai makanan. Tadi ada yang menjadi jamur, jadi serigala, harimau, produsen atau pohon. Ya, oke, untuk medianya cukup bagus karena ini bermain peran, bukan media yang ditonjolkan, tetapi aksinya, ya, ekspresi, suara itu yang ditonjolkan di kelompok 4. Dua ini membuat diorama ekosistem laut. Ya, ini yang ada di ekosistem laut. Kemudian yang termasuk produsen ada rumput laut, konsumen 1 ikan kecil, kemudian konsumen 2 gurita, konsumen puncak itu ada ikan hiu, ya, dan dekomposer berupa jamur dan bakteri. Oke. Ada lagi kelompok yang belum Ibu sebutin? Sudah semua ya? Nah, sudah, karena sudah semuanya presentasi, sudah Ibu memberikan penguatan. Nah, kita sama-sama ya. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke. Nah, semuanya berdiri dulu peregangan ya. Biar gini ya. Nah, kakinya dijinjit, turunkan. Jinjit, turunkan, jijit, turunkan. Kemudian tangannya ke atas. Ya. Ke samping. Silakan duduk lagi. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja? Taruh dulu ya. Tadi kita belajar apa saja? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Proses makan dan dimakan. Kemudian di dalam rantai makanan ada produsen. Apa itu produsen? Tumbuhan. Konsumen 1, hewan pemakan tumbuhan. Konsumen 2, hewan makan konsumen 1. Terus konsumen 3, hewan. Ibu akan memberikan hadiah kecil atau reward bagi kelompok yang medianya bagus, penyampaian informasinya sangat jelas. Ya, nah, ini adalah mahkota. Ya, ini silakan kalian pakai 1 hari ini. Ya, ini sebagai penanda bahwa kalian adalah kelompok yang luar biasa. Ya, jadi menurut Ibu yang paling bagus itu adalah kelompok 4. Oke, siapa yang mau mewakilkan pakai? Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Ya, kelompok 2 juga bagus ya. Dari penyampaian materi, medianya juga menarik. Nah, tepuk tangan dulu kelompok 2. Oke. Nah, sekarang silakan semuanya duduk. Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ya, dikerjakan cukup 2 menit saja. 2 menit ya. Siapkan alat tulisnya semua. Jangan menyontek. Ayo, waktunya 2 menit. 2 menit. 2 menit ya. Gampang ya. Oke, gampang sekali ini. Kalian tinggal mencocokkan saja ya. Jadi tidak udah
Oke, karena sudah semua selesai, ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, tepuk diam. Diam. Oke, diam semua ya, karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi semuanya berdiri dulu, ya. Ya, kita langsung berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan istirahat semua, ya.